saya Ikomang Suparte, peserta PPG Guru Tertentu. NIM E4C 12410019. Memegang mata pelajaran Bahasa Indonesia LPTK Universitas Mataram. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 11D. Demikian perkenalan singkat. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdiri. Berdoa buat. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajarannya, Bapak absen dulu nggih. Cok Agung Aris, Ayu Putri, Nova Yamuna, Putra Adiase, Yudi Antara, Dwiyanti. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran, mari kita stop sejenak. Ya, nah artinya kita heningkan pikiran, jernihkan, silakan cari posisi sesuai dengan kenyamanan kalian. Ya, sesuai dengan kenyamanan kalian. Silakan pejamkan mata. Ya, konsentrasi, cari posisi yang senyaman mungkin. Kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Dah, dah, ya. Bagaimana perasaannya ketika Bapak ajak untuk seperti ini? Ya, gimana perasaannya? Sudah merasa tenang? Sudah merasa jernih pikirannya? Sudah. Oke, artinya kita melepaskan semua beban dari semua kegiatan, dari semua proses yang sudah kalian lakukan. Nah, artinya kalian melepaskan sedikit beban dari proses pembelajaran yang mungkin sudah kita lakukan kemarin atau nanti dan sebagainya. Ya, oke. Terima kasih sudah melakukan sedikit renungan, renungan untuk hari ini. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum lagi pembelajaran, Bapak mengingatkan berkaitan dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Masih ingat nggak? Masih? Apa salah satunya? Ya, coba. Tidak boleh mengganggu teman saat ada pelajaran. Oke, tidak boleh mengganggu teman ketika ada kegiatan pembelajaran. Lagi? Ya. Tidak boleh mengganggu teman ketika bekerja kelompok. Bekerja kelompok. Ya, tidak boleh mengganggu teman ketika nanti kalau kita belajar kelompok. Ya, tetap kita fokus sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke, baik, bagus anak-anak. Nah, mari kita lanjut berkaitan dengan apa yang nanti kita pelajari di materi kita kali ini. Kalau kemarin kita sudah mempelajari yang namanya karya sastra berkaitan dengan cerpen. Masih ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin? Masih. Coba, siapa yang masih ingat? Ya, Julian? Cerpen adalah cerita pendek
yang memiliki alur yang singkat dan sederhana. Oke, bagus. Alur memiliki cerita singkat, memiliki alur yang sederhana. Oke, istri. Jadi cerpen itu merupakan bentuk karya sastra yang berbentuk prosa, yang berfokus pada satu tokoh atau permasalahan itu berfokus hanya satu. Ya, berarti kalian sudah bisa memahami materi yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya berkaitan dengan pementasan drama. Ya, pementasan drama. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang Nike. Tentunya kalau kita bicara dengan drama, nanti panjang lebar kita akan bahas, kita akan diskusikan. Oke. Nah, sebelum Nike, adapun tujuan daripada pembelajaran kita kali ini. Ya, nah inilah pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang nanti kita akan capai, yang nanti kita akan diskusikan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam pementasan drama. Artinya kita akan mempelajari poin niki. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, sebelum nike, mari kita diskusikan sejenak berkaitan dengan tokoh atau informasi berkaitan dengan public figure yang ada di depan kalian. Ada yang tahu nggak tentang Niki? Kalau namanya tidak tahu, mungkin kalian pernah menonton atau menyaksikan wajah Niki, mungkin tidak asing. Ya, tidak asing ya. Tidak asing. Tetapi kalau yang paling ngetren, ya ngetren istilahnya adalah ketika dia memerankan, ya apa kira-kira? Ya B.J. Habibie, ya memerankan B.J. Habibie. Dan figur ini juga senang sama teater. Ya senang sama teater. Artinya dia senang bermain teater, senang juga bermain drama. Ya, oke, bagus. Lanjut. Nah, tadi sudah Pak sampaikan tentang tujuan, tentang apa namanya, niki kriteria tujuan pembelajaran yang nanti juga kita akan capai. Ya, yang nanti kita akan capai. Oke. Kita akan lanjut ke dalam materi tentang pementasan drama anak-anak. Nah, ini sekarang adalah Bapak akan putarkan video tentang pementasan drama. Ya, nah silakan sesuai dengan apa namanya minat dan gaya belajar kalian. Ya, oke, Bapak akan pentaskan tentang, kalian bisa simak. Silakan disimak dengan baik, yang sesuai dengan apa namanya gaya belajar kalian. Ya. Sudah habis sejak kemarin. Dan gue ketemu dulu nanti tak bisa lagi. Mas, si bangku tuh melanjutkan dua. Ini juga gara-gara bapak sama aku gak ada masalah dengan Pak Marco. Pembicaraan apa tuh sebenarnya? Dia bercerita tentang berita-berita yang ada di televisi tentang kejahatan sosial yang semakin hari semakin bertambah. Provokasi yang akan memecah belah semua. Hak televisi tidak rusak, tapi dalam beberapa bulan ini aku memang semuanya aku bagaikan setia kenangan ceria hati. Ya, oke, baik, Nana.
dari apa yang sudah kalian lihat maupun dengarkan berkaitan dengan pementasan drama tadi. Ya, nah pasti dan tentunya kalian sudah melihat dan bisa menganalisis sedikit pementasan drama yang sudah kalian tonton tadi. Nah, sedikit pertanyaan sesuai dengan Nike adalah yang berkaitan dengan pementasan drama tadi. Kira-kira informasi apa yang anak-anak tangkap dari tayangan video tersebut? Ya, apa yang bisa anak-anak tangkap berkaitan dengan tayangan video yang sudah kalian tonton dan yang sudah kalian dengarkan tadi? Apa kira-kira? Ayo, tuh istri. Jadi informasi yang saya dapat dari video tersebut, alurnya itu pokoknya si kakek ini merupakan pengabdi setia dari Jenderal Sudirman di zaman terdahulu. Tetapi beliau hidup, maksudnya kakek ini hidup di lingkungan atau keluarga yang kurang mampu dan juga hidup di lingkungan masyarakat yang kurang mempedulikan atau kurang menghargai perjuangan orang-orang terdahulu. Ya, bagus. Ya, terima kasih Du Istri bahwa yang disampaikan Du Istri tadi kurang diperhatikan, kurang dihargai jasa-jasa ketika dia masih memperjuangkan Jenderal Sudirman. Nah, yang kedua, kira-kira dari tayangan tadi, mari kita diskusikan kembali apa saja sih unsur yang ada pada drama tersebut. Ya, oke, silakan. Kalau menurut saya dari video tersebut itu tuh ada alurnya itu alur maju ya, karena kan menceritakan tentang nilai dari kakeknya itu yang sedang bicara mungkin dengan anaknya, terus tiba-tiba cucunya datang, terus di akhirnya itu akhirnya mereka tuh harus meninggalkan rumah mereka karena rumah itu disita karena anak kakeknya ini tuh berhutang. Terus yang kedua mungkin untuk latarnya itu kan ada latar tempat, latar waktu dan suasana. Kalau untuk latar tempatnya itu saya rasa itu seperti di depan rumah atau di teras rumahnya. Kalau untuk latar waktunya itu nggak terlalu jelas menurut saya, dan untuk suasana itu tegang mungkin karena mungkin tadi ada bertengkarnya gitu. Terus untuk tokohnya itu ada kakek, ada cucunya, ada anaknya, sama ada ibu-ibu yang naik kereta gitu. Iya, bagus. Ya. Bagus, apa saja unsur yang ada pada drama tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan semua oleh temannya bahwa unsur yang ada di sana ada latarnya, ada tokohnya, ada suasananya juga ada. Ya. Nah, yang ketiga, apa saja jenis unsur intrinsik yang terdapat pada drama tersebut? Nah, berkaitan dengan unsur intrinsik, masih ingat ya? Masih ya? Ada tema, terus ada alur, nah, ada penokohan, latar dan sebagainya. Nah, berarti dari 3 pertanyaan itu kalian sudah bisa menganalisis berkaitan dengan pementasan drama yang sudah kalian tonton tadi, ya, atau yang kalian sudah dengarkan. Oke, baik. Terima kasih, ya. Nah, sekarang mari kita diskusikan berkaitan dengan mari kita akan mendiskusikan berkaitan dengan pementasan drama. Ya. Nah, untuk kali ini sesuai dengan petunjuknya silakan cari kelompok berenam. Nanti petunjuknya akan Bapak bagikan untuk kalian. Ya. Bisa dimengerti? Oke, silakan anak-anak cari kelompok. 1 kelompok berenam. Sudah dapat kelompok? Sudah, ya. Petunjuknya adalah nanti silakan kalian kerjakan sesuai dengan lembar kerja. Lagi sebentar Bapak akan bagikan. Diskusikan dengan baik. Ingat, apa kesepakatan kita? Masih ingat ya? Masih, berarti
kalian harus bekerja sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Ya. Baik anak-anak, silakan dikerjakan, diskusikan dengan baik. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya, habis itu nanti kita akan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bisa dimengerti? Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan kalian tanyakan sama Bapak. Pakai buat tulis saja. Tulis saja, Pak. Dari tiap hari mengajarkan untuk menjaga etika, bisa bicara terhadap orang Perhatikan soalnya dengan baik. Di sana sudah ada pertanyaan. Menentukan unsur itu diperhatikan dengan baik. Unsur apa saja yang masuk dalam kutipan drama di sana. Diperhatikan dengan baik anak-anak. Waktu lagi 5 menit untuk kalian berdiskusi. Gunakan waktu dengan baik ketika kalian melakukan diskusi dengan kelompok. Bagi tugas biar cepat selesai. Ya, waktu sudah habis, saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap anak-anak? Sudah, oke. Baik, sebelum kita akan mendiskusikan hasil diskusi yang sudah kalian buat, mari kita ice breaking sebentar. Ya, mari kita ice breaking. Silakan cari posisi dulu. Ya, posisinya bebas. Ya, duduk nyaman dulu. Ya. Mari kita ice breaking sebentar sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Cari posisi, boleh. Posisi duduk, jangan berdiri, duduk. Ya, oke. Ice breaking kali ini adalah kita bermain tepuk tangan. Ya. Kalau misalnya Bapak bilang tepuk 1, kalian? Ya, kalau misalnya Bapak bilang tepuk 1, berarti kalian tepuk 1 sekali, ya. Kalau misalnya Bapak bilang tepuk 2, ya 2 kali. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, tapi tangannya kalian posisikan. Artinya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, udah. Baik. Nah, itulah ice breaking hari ini. Silakan tepuk tangan dulu. Ya. Nah, baik, kita lanjut ke hasil diskusi. Ya, silakan lagi kembali ke kelompoknya. Sekarang mari kita diskusikan sesuai dengan hasil analisis kalian berkaitan dengan kutipan teks drama
yang sudah Bapak bagikan. Ya. Nah, sekarang mari kita diskusikan. Masing-masing kelompok mewakili tiga. Ya, tiga yang mewakili untuk presentasi ke depan. Nah, nanti kelompok yang lain bisa memberikan sedikit pertanyaan kepada kelompok yang sudah presentasi ke depan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, ya. Siapa yang mau duluan? Ayo. Oke, kelompoknya Tu Istri. Silakan maju. Ya, silakan perkenalkan nama. Om Swastiastu. Halo teman-teman kelas D, apa kabar untuk hari ini? Baik. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang LKPD yang sudah dikasih. Jadi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Istri Rahayu Pradnyani, nomor absen 31 dan teman-teman saya. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Ibu Istri Putri, biasa dipanggil Sayu. Saya nomor absen 6 dan teman saya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sekarang perkenalkan, nama saya Ibu Tuhan Putri, absen 30. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung mulai ya teman-teman. Di sini saya yang akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penggalan drama yang diberi di lembar yang pertama. Jadi bisa dilihat di sana bahwa di sana ada sebuah kejadian atau penggalan drama di mana si Jessie ini menegur Adam yang mungkin berisi di perpus, tapi Adam ini dibela oleh temannya namanya Freddy. Jadi menurut saya kita disuruh menganalisis pesan dari drama tersebut. Menurut saya kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Selain itu, walaupun teman kita salah maupun benar, cara menegur kita juga harus sopan dan santun, dan kita harus bisa beretika. Kita boleh menegur teman jika memang dia salah, tapi harus tetap beretika. Selain itu, kita juga boleh membela orang di sekitar kita jika kita tahu kebenarannya bahwa orang tersebut tidak salah. Dan kita juga harus bisa menghargai di sekitar kita. Jika ada diskusi gitu, kita tidak boleh ribut. Jadi menurut saya seperti itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk naskah yang kedua yaitu ada drama atau naskah drama yang berjudul tentang pilihan anak. Jadi naskah drama ini menceritakan tentang seorang pelajar atau yang bernama Ari yang sedang berdiskusi tentang jurusan yang akan dipilih untuk jurusan kuliahnya nanti. Jadi kita disuruh untuk menganalisis tentang unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsiknya. Jadi unsur intrinsik itu artinya unsur yang membangun naskah drama dari dalam. Yaitu terdapat yaitu temanya tentang perdebatan tentang pendidikan. Artinya pendidikan ini artinya jurusan yang ingin dipilih oleh si Ari. Alurnya yaitu alur mundur karena terdapat narasi di depan. Dan juga ada tokoh yaitu ada Ari, ayah, ibu, dan juga nenek. Latarnya itu yaitu di sore hari, tempatnya di ruang tamu, dan suasananya itu menegangkan dan juga sedih. Dan amanat yang bisa diambil dari naskah drama singkat ini yaitu jangan egois. Setiap orang mempunyai hak dan keinginannya. Dukunglah hak dan keinginan tersebut selagi itu benar dan juga positif. Dan jangan pernah meremehkan keinginan atau hak orang lain. Nah, dan juga terdapat dialog. Termasuk yang dimaksud dialog ini merupakan interaksi yang terdapat di naskahnya ini. Dan juga selanjutnya yaitu unsur ekstrinsiknya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan unsur ekstrinsik yang ada dalam naskah tersebut. Yaitu nilai yang terdapat dalam drama tersebut yaitu yang pertama nilai etika. Dari tokoh Ari kita mengajarkan untuk menjaga etika berbicara kepada orang tua atau orang sekitar.
yang kedua yaitu ada nilai sosial. Kita harus bisa berinteraksi dengan orang sekitar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita menyampaikan penutup, di sini teman saya, Sayu akan menyampaikan sebuah pantun untuk hari ini. Kalau saya bilang pantunnya, kalian jawab asik ya. Ya. Klungkung Semarang asik. Kita kantong lunas ampur. Ya. Oke. Dari tugas yang sudah dikasih ini, kita dapat mengambil atau mengutip sebuah pelajaran hidup. Kita itu harus bisa mengatasi suasana sekitar dengan tenang dan tanpa melibatkan emosi. Dan juga kita harus bisa menghargai pendapat serta hak dan juga keinginan orang lain. Dan kita harus mendukung hak dan keinginan tersebut selagi itu benar dan juga positif. Ya. Oke. Itu dia yang dapat kami sampaikan karena tadi diawali dengan pengajian umat, sekarang kita tutup dengan para santi. Om Santi. Terima kasih. Ya. Nah, tadi temannya sudah presentasi ke depan, sudah menganalisis dari segi pesan dan unsur ekstrinsik dan intrinsik. Ada nggak yang ditanyakan? Silakan. Kalau Ya. pertanyaan sih enggak, tapi kurang ini nggak sih, karena kan di soalnya itu disertakan bukti contoh kutipan, jadi saya rasa kurang itu. Terus tadi nggak jelasin, maksudnya nggak menyertakan dengan contoh kutipannya. Oke. Jadi kalau menurut saya kurang. Cuma ya kelompoknya Niki artinya tidak menyertakan kutipan, ya kutipan teks dramanya Nike. Ya artinya yang mana yang masuk, misalnya kalau berkaitan dengan latar, di mana kutipan ceritanya, kalau berkaitan dengan pesannya, di mana bisa mengambil itu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan duduk ke tempatnya. Ya. Ya. Oke, baik. Nah, itulah 3 kelompok sudah mewakili hasil dari diskusi yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya. Nah, artinya 3 kelompok sudah maju mewakili diskusi analisis berkaitan dengan kutipan teks dramanya. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah maju. Oke. Nah, sesuai dengan Bapak menekankan kembali sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian bahwa yang kita cari adalah bagaimana pesan, bagaimana tentang unsur ekstrinsik yang ada dalam kutipan teks tersebut. Ya. Nah, di sini berkaitan dengan tema itu sudah penokohan alur, di mana kalau kita berkaitan dengan tema itu adalah inti daripada jalan cerita. Ya. Kalau berkaitan dengan penokohan itu berkaitan dengan tokoh-tokoh yang ada dalam kutipan drama. Yang ada dalam kutipan drama. Nah, ini sangat penting sekali bahwa tokoh itu harus ada, alurnya seperti napi, latarnya di mana, itu sudah bisa kalian analisis tadi dengan baik. Ya, sudut pandang, gaya bahasa maupun amanat. Nah, niki berkaitan dengan unsur intrinsik yang ada dalam kutipan drama tadi. Ya, tadi sudah menampilkan hasil diskusi dengan baik. Artinya kalian sudah bisa menentukan yang mana kategori masuk ke dalam unsur intrinsik. Ya, itu sudah kalian analisis. Nah, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini berkaitan dengan drama? Ya, mari kita simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari, apa sih yang berkaitan dengan drama. Nah, sekarang mari kita simpulkan sedikit. Kira-kira apa sih itu? Ayo, bagaimana kesimpulan? Oke, ayo. Saya mewakili teman-teman saya, jadi menurut saya kesimpulan dari pelajaran ini kita tahu unsur luar dan dalam dari drama atau unsur intrinsik dan ekstrinsik, di mana unsur intrinsik
intrinsik ini ada tema, ada tokoh, ada alur, ada latar, ada amanat, dan ada juga dialog. Sedangkan unsur ekstrinsik itu ada nilai, ada juga biografi dan falsafah penulis. Selain itu, tadi kan Bapak tayangkan video drama tentang untuk memikul tandu. Iya, memikul tandu. Terus di situ menurut saya juga dapat beberapa cara untuk pementasan drama. Oke, ya. Oke, terima kasih, Si Ayu. Oke, lanjut. Simpulannya yang bisa kita simpulkan. Jadi menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini itu yaitu dalam sebuah pementasan drama itu memerlukan unsur-unsur yang membangun sebuah pementasan drama. Jadi unsur-unsur tersebut meliputi dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur dari dalam drama. Terus untuk unsur ekstrinsik itu merupakan unsur dari luar. Jadi untuk unsur intrinsik dari sebuah pementasan drama itu ada tema, terus tokoh, penokohan, alur, amanat, sudut pandang, dan suasana. Jadi selain itu ada juga unsur ekstrinsik yang meliputi biografi dari pengarang, terus ada nilai, nilai sosial, dan mungkin filsafat di dalam sebuah drama tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Nah, kesimpulan hari ini sudah kalian sampaikan bahwa kita mempelajari drama, kita mengetahui apa sih unsur intrinsik, apa sih unsur ekstrinsik, bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh drama. Ya, tentunya. Artinya karakteristiknya adalah ketahui bahwa dalam teks drama harus ada tokoh, harus ada tempat di mana harus dipentaskan, gitu ya. Artinya kalian sudah mengetahui bagaimana tentang unsur yang ada dalam kutipan drama seperti ini. Oke, ya, baik. Artinya kalian sudah memahami. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita akhiri, silakan dulu kembali ke tempat masing-masing. Silakan cari tempat duduknya. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung proses pembelajaran kita hari ini. Ya, apa yang sudah kita pelajari silahkan diterapkan nanti. Berkaitan dengan pertemuan kita nanti berikutnya. Ya, silahkan kalian cari materi lagi tentang teks drama. Terus kalian bisa diskusikan dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan diskusikan kembali berkaitan dengan teks drama. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, baik. Kita sudah selesai, berarti hari ini kita cukupkan. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin. Berdiri. Para Santi. Om Santi 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 Om.